Perkenalkan, nama saya Dianita Barat, saya dari kelas 11 B1. Selanjutnya, misi dari Tapanuli Utara tahun 2023. Yang pertama yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan, pendidikan dan kesejahteraan. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya saing ataupun sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan pertanian dan wisata alam dan budaya, rohani, dan agrowisata. Yang keenam, meningkatkan kualitas ataupun struktur yang terintegrasi dengan mengacu pada penataan ruang atau wilayah. Yang ketujuh, meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas pelayanan berbagai dengan sistem e-government. Selanjutnya, Bupati menyebutkan 8 program prioritas untuk mewujudkan visi misi yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan 5 tahun mendatang melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 8 program prioritas tersebut sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yakni Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan, sebagai lumbung sumber daya manusia yang berkualitas, dan sebagai daerah wisata. Maka, berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dipacu, terutama di bidang infrastruktur. Seperti perbaikan kualitas jalan menjadi hotmix, pembukaan jalan-jalan baru yang menghubungkan desa-desa atau interkoneksi, pembukaan kesentraan jalan pertanian, pemberian pupuk, pembayaran pasca panen, pemberian subsidi sebagai pengolahan pertanian, dan peningkatan sarana prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan, yang mana hal ini diharapkan mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional selama 20 tahunan. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional tahun 2005 sampai 2025 adalah untuk A. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional. B. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, dan antar waktu, dan antar fungsi. Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Nixon Nababan, MSI, leading rapat musyawarah rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara atau singkatannya yaitu TAPUT tahun 2019 sampai 2024, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Fatimah Huta Barat dan PJ Sekta Parsauran Huta Galung, bertempat di Gedung Kesenian Sobo Partungkoan, Tarutung, Rabu 25 September. Saya meminta semua fokus pada visi dan misi, harus lebih teliti, dan masing-masing
OPD harus ada kontrol dan kebijakan yang diputuskan harus melalui kajian tersebut lebih-lebih dari maksimal dan dapat dijawab. Semua harus saling memberikan masukan dan sinergitas sehingga akan menjadi suatu tim yang kuat tanpa ada yang merasa super, ucap Bupati memulai arahnya. Dalam arahannya, Bupati kembali agar setiap OPD harus memiliki satu program unggulan yang mengacu pada visi dan khusus bagi OPD yang terkait dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan harus memiliki 3 program unggulan sehingga 5 tahun ke depan Tapanuli Utara akan dikenal sebagai daerah lumbung pangan. Ditekankan juga agar Perusda Pertanian dan Perusda Pertambangan lebih aktif dalam memajukan dengan konsep yang mudah, simpel, yang bagus, dan terarah. Sekian dari presentasi saya tentang menjelaskan RPJP dan RPJPD Taput. Pertama kita masuk ke pembangunan kompleks Soko Partukuan yang akan diubah menjadi taman kota. Bapak Bupati Dikson Nababan mengatakan semua pagar yang ada di Soko Partukuan akan dibuka agar leluasa dan lebih mengundang minat para masyarakat, dan juga akan ditambahkan air mancur dan juga lampu hias yang akan menyala pada malam hari. Pada Jumat 26 bulan 11 2021, Bupati Tapanuli Utara diwakili Sekretaris Daerah membuka secara resmi kegiatan Musrembang dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Taput tahun 2019 sampai 2024. Bupati Taput juga mengatakan pembangunan infrastruktur daerah merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Taput untuk 3 tahun ke depan. Pembangunan ini menuju sentra pertanian untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, maupun untuk mendukung pengembangan pariwisata. Seperti yang kita tahu, untuk terwujudnya visi dan misi 3 tahun ke depan diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di mana keserasian dan keteraturan pembangunan menjadi fondasi untuk terciptanya pembangunan yang efektif, efisien, bermutu, dan berintegritas dalam mencapai pembangunan yang bermutu. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Bapeda Provinsi Sumatera Utara Yosi Sukmono yang membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara H.Edi Rahmayadi secara virtual menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya Musrembang Perubahan RPJPMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019 sampai 2024. Setelah itu, Bupati Tapanuli Utara juga mengatakan tempat ini sangat strategis, tapi dari dulu hanya digunakan gudang. Saya berpikir bagaimana tempat ini menjadi sangat produktif yang menguntungkan UMKM. Pemerintah melakukan renovasi UMKM memanfaatkan dengan baik dan bisa maju. Maka majulah UMKM, masyarakat bisa senang, ujar Bupati mengakhiri. Di sini Bapak Bupati mengatakan bahwa kita ikut adil dalam membantu UMKM berupa styling sebanyak 12 unit, freezer 3 unit, dan lemari pendingin atau display cooler sebanyak 2 unit. Selanjutnya di sini akan dilengkapi air mancur, lampu taman berwarna-warni, dan ditata rapi bertujuan untuk menarik minat para pengunjung. Untuk itu, marilah kita lebih berperan aktif dan kreatif untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan mencari peluang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
hati yang terkunci terbuka kembali. Yah, mati lampunya. Memang gini ya kehidupan di desa. Terus mati hidup lampu. Hah? Ternyata Tapanuli Utara akan melaksanakan pembangunan listrik. Akhirnya. Berarti gak ada lagi deh mati lampu pas aku nyanyi dan karaokean. Setelah sekian lama. Yes. Nah, ternyata saya menjadi tahu dan kita menjadi tahu ternyata sudah ada banyak perbaikan-perbaikan listrik yang ada di Tapanuli Utara ini. Yang dulunya warga-warga atau masyarakat Tapanuli Utara sangat-sangat kesulitan untuk menggunakan listrik, untuk mencari sumber listrik, dan sekarang sudah adanya berbagai perbaikan-perbaikan dan sudah bagusnya listrik-listrik yang ada di Tapanuli Utara, khususnya di berbagai daerah, yaitu seperti ada di Desa Rura Julu Dolok dan Desa Rura Julu Toruan Kecamatan Sipaholon. Yang kedua ada di Dusun Lobu Talpe dan Dusun Longat Kecamatan Pahai Julu, Dusun Lumentobing, Dusun Pare Kecamatan Permonangan, Dusun Huta Gijang Kecamatan Muara, dan Dusun Aek Matio Kecamatan Adian Koting. Begitu banyaknya kerusakan-kerusakan listrik yang ada di berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara yang menghambat untuk mereka menikmati listrik dengan baik seperti warga-warga lainnya. Dan akhirnya setelah adanya perbaikan listrik yang sudah ada dan sudah diperbaiki oleh pemerintah, atau karena adanya arahan dari Bapak Nixon Nababan sebagai Bupati Tapanuli Utara, mereka sangat-sangat bahagia dan sangat-sangat senang karena akhirnya bisa menikmati listrik dan bisa menggunakan listrik dengan baik. Bahkan sampai ada yang tidak bisa menikmati listrik itu selama 73 tahun lamanya. Begitu lama, dan akhirnya ketika mereka merasakan listrik tersebut, mereka sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah berusaha payah dan memperbaiki listrik di daerah tempat tinggal mereka. Dan dalam hal ini Bupati sangat-sangat membantu untuk memperbaiki listrik dan juga didampingi oleh manajer UP3 PLN Sibolga, Darun Simanjuntak, dan beberapa OPD Kabupaten Taput. Karena mereka ini adanya gerakan-gerakan daripada mereka yang menunjang adanya perbaikan-perbaikan listrik yang ada di daerah-daerah yang sangat dulunya tidak bisa mengakses dan tidak bisa menggunakan listrik. Dan sekarang di daerah Taput sudah memiliki listrik yang bagus, bisa menggunakan listrik dengan baik, dan dengan adanya perbaikan-perbaikan ini warga-warga juga menjadi lebih senang dan lebih bahagia karena mereka bisa menikmatinya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara merencanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bagi ratusan desa yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Sejak tahun 2014, pembangunan ini sudah mulai dibuka, terkhusus di sejumlah desa terpencil yang ada di Tapanuli Utara. Tapanuli Utara dibagi menjadi 15 kecamatan dan 241 desa. Inilah yang butuh proses, tahapan, komitmen, dan juga kegigihan. Tentunya pembangunan jalan dan jembatan ini berpengaruh dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Misalnya jalan yang rusak ini
Jika jalan ini diperbaiki, maka akan membantu petani untuk membawa hasil panen mereka dengan mudah dan tentunya lebih efisien, karena jalannya sudah mantap. Perekonomian masyarakat akan berkembang apabila infrastrukturnya memadai. Sama halnya dengan ketika masyarakat sedang panen, tapi jalannya rusak atau infrastruktur jalan jembatannya rusak. Lalu bagaimana mereka untuk membawa hasil panen yang mereka dapatkan? Tentunya akan sangat sulit, dan pastinya mereka akan sulit untuk menjual hasil bumi yang mereka dapatkan, sehingga perekonomian mereka akan turun. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, karena tentunya sangat membantu mereka dalam menjalankan atau menjual hasil panen yang mereka dapatkan. Rencana pembangunan yang selanjutnya yaitu di bidang pertanian. Di bidang ini sudah berlanjut mulai dari sekitaran tahun 2020 hingga tahun sekarang, di mana pemerintah sangat menekankan pembangunan di bidang ini. Karena memang kita ketahui, sebagian besar masyarakat Tapanuli Utara berprofesi sebagai petani, baik itu petani berladang ataupun peternakan. Oleh karena itu, pemerintah Tapanuli Utara sangat membantu atau sangat menekankan pembangunan di bidang pertanian, karena memang ini sangat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kita bisa lihat di masa sekarang, sudah banyak petani yang dibantu oleh pemerintah Tapanuli Utara untuk meningkatkan kualitas dari hasil panen atau hasil pertaniannya, seperti pemberian pupuk, dan berbagai jenis mesin atau alat yang sangat dibutuhkan oleh para petani untuk memanen hasil pertaniannya. Misalnya seperti ada traktor mini roda 4, seperti pemanen padi atau combine harvester, dan juga ada yang namanya power thresher multiguna, yang mana itu sangat-sangat dibutuhkan oleh para petani yang membantu mereka untuk memanen hasil produksinya. Dengan memberikan alat bantuan ini, pemerintah sangat mengharapkan masyarakat mampu menggunakan, memelihara, dan memanfaatkan alat ini dengan baik, sehingga hasil produksi mereka dapat semakin berkembang ke depannya, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana nantinya ini dapat membantu peningkatan perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat.